Hari ini kami di sini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Bapak Abdil, guru MAN 1 Tulungagung, mengajar bahasa Arab. Ya. Oke, Pak Abdil. Ya, Sejak kapan Anda mulai mengajar bahasa Arab? kalau ditanya sejak kapan saya mulai mengajar bahasa Arab, kurang lebih sejak tahun 2007. Masih kuliah, tapi sudah disuruh mengajar bahasa Arab. Itu dimulai dari lembaga madrasah aliyah atau? Kalau pertama kali saya mengajar di instansi di bawah naungan Kemenak, di MTS swasta namanya MTS Darul Falah. Itu di daerah Desa Jati Kulon, Sumber Gempol, Tulungagung. Mulainya ngajar bahasa Arab di sana, pertama kali di sana. Dilanjutkan pada tahun 2013 ngajar 2 sekolah. Jadi ada MTS Darul Falah, juga ada MTSN Tunggangri yang sekarang namanya MTSN 2 Tulungagung. Di situ langsung pindah ke mana? Ya, tahun pindah MAN kurang lebih 1 tahun yang lalu, pada bulan September tahun 2023. Baru kali ini MAN 1, termasuk juga alumni saya di sini dulu. Untuk Pak Abdil, gimana sih Pak caranya mengajar, untuk tips-tips mengajar untuk anak MAN ataupun SMA dalam pelajaran bahasa Arab? Bahasa Arab khususnya di aliyah, karena juga saya masih baru di aliyah, kurang lebih masih 12 bulan, kurang lebih 15 bulan sampai 16 bulan. Yang bisa saya cermati tidak jauh berbeda antara mendidik ataupun mengajar anak-anak MTS ataupun dengan aliyah, karena backgroundnya aliyah itu inputnya dari SMP dan MTS, yang mana kebanyakan dari SMP itu juga masih kurang bahasa Arabnya. Kalau MTS juga sudah lumayan, tetapi kalau di MTS juga inputnya dari SD dan MI. Kalau SD kurang bisa, MI sudah bisa, tapi di keduanya tidak jauh berbeda. Bedanya cuma kalau di MTS itu perlu memang nuntun satu persatu, mufrodat per mufrodat, diterangkan satu persatu. Tetapi kalau di aliyah, selain mufrodatnya harus dihafalkan, anak-anak juga harus bereksperimen mencari sendiri beberapa mufrodat yang mungkin tidak ada di buku. Jadi harus mencari sendiri, dan dari pihak gurunya juga harus kreatif membuat materi pembelajaran. Gimana kalau metode mengajarnya Pak Abdil gimana Pak? Kalau metode saya untuk di MAN 1 ini, karena ini MAN 1 ya. Kalau MAN 1 itu, kalau saya bilang mengajar di pondok pesantren ataupun di tingkatan aliyah di bawah naungan pondok, itu kalau menurut saya berbeda dengan mengajar bahasa Arab tingkatannya aliyah yang campuran. Maksudnya campuran itu tidak mondok dan backgroundnya, inputnya ada yang ada yang dari SMP dan ada yang dari MTS. Jadi kalau menurut saya itu metode yang paling pertama adalah memperbanyak kosakata dengan cara menghafalkan mufrodat. Itu yang paling utama. Setelah anak-anak menghafalkan banyak mufrodat dengan cara klasikal, dengan cara setoran, setelah itu baru nanti ke kiroahnya, ke sebuah bacaan, menerjemahkan ke bacaan. Kalau sudah, baru nanti ke qawaidnya atau kaidah-kaidahnya, nahunya, sorofnya. Jadi kalau menurut saya, kalau tingkatannya MAN 1 terutamanya, itu yang pertama dipleter dulu atau diperbanyak kosakata atau diperbanyak mufradat, terus menerjemahkan sebuah qiraah, terus menerangkan kaidahnya berupa nahwu ataupun berupa sorof. Karena backgroundnya MAN 1, inputnya berbeda-beda, ada yang dari SMP, ada yang dari MTS. Seperti itu, khususnya MAN 1 seperti itu. Oke. Pak, biasanya apa ada yang belum bisa membaca Arab itu Pak, terutama di MAN 1? MAN 1 ini, kalau MAN 1 kalau membaca semuanya 99,9% bisa. Walaupun ada 0,01 itu blekak-blekuk, tapi hampir semuanya bisa. Karena di MAN 1 saya tahu sendiri, sebelum masuk di MAN 1 dites membaca Arab, membaca Al-Qur'annya dites. Paling tidak blekak-blekuk ataupun lancar. Tapi kebanyakan kalau di MAN 1 ini hampir semuanya lancar membacanya bahasa Arab. Jadi ketika ditagihnya itu juga mudah. Kalau sama sulit itu porsennya ataupun oknum siswanya yang memang sulit untuk mau menghafal. Begitu. Kalau membacanya semuanya, hampir semua, kata saya bilang 99,9% bisa. Kendala apa Pak yang selama ini Pak Abdil rasakan ketika mengajar bahasa Arab kepada anak-anak? Kalau kendala terutama tingkat aliyah ya. Kalau tingkat aliyah
tidak ada begitu banyak kendala. Cuma kendala yang paling besar kalau menurut saya adalah menghilangkan momok bahasa Arab itu termasuk mata pelajaran yang sulit. Nah, itu selain matematika, mungkin selain kimia, bahasa Arab itu mungkin beberapa salah satu mata pelajaran yang tidak disukai. Walaupun tidak disukai oleh iso, jangan gurunya juga yang tidak disukai. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana cara atau kesulitan apa, kendala apa, itu adalah oknumnya atau siswanya sendiri yang tidak suka dengan bahasa Arab sehingga tidak begitu belajar bahasa Arab. Disuruh, contohnya saya suruh menghafalkan mufradat, tidak menghafalkan sehingga nilainya menurun. Karena kalau tidak menghafalkan mufradat nanti tidak bisa menerjemahkan sebuah qiraah. Kalau tidak bisa menerjemahkan sebuah qiraah, nanti akan saya ajarkan qiraah kaidah ataupun nahwu sharafnya juga akan merasa kesulitan. Jadi itu, jadi oknum dari siswanya itu. Itu lanjut, menurut Pak Abdil, apa solusi untuk mengatasi sebuah masalah tersebut? Nah, kalau menurut saya pribadi, terutama di Man 1 ini, untuk mengatasi itu didekati orangnya. Contohnya ada sekelas yang memang dianya itu aslinya bisa bahasa Arab, tetapi memang dianya itu malas dalam belajar bahasa Arab. Maka didekati kendalamu mengapa bahasa Arabnya seperti ini, maka lama kelamaan nanti akan bisa. Jadi bukan hanya karena tidak mau, karena orang bahasa Arab itu aslinya mudah kalau dia mau. Walaupun dia nanti merasa kesulitan bahasa Arab karena dia tidak mau, maka ya merasa semua kesulitan. Tapi kalau dia itu mau, maka ya aslinya mudah dalam bahasa Arab. Saya dulu juga lulusan SD di MTS, terus di Man 1 juga bisa bahasa Arab. Tapi kalau menurut saya bahasa Arab akan merasa lebih mudah kalau ditunjang dengan madrasah diniyah sore atau madrasah diniyah malam. Jangan hanya ngepenkan, mewajibkan aku seneng aliyah, maka aku tidak usah diniyah. Itu yang salah. Berarti diniyah itu sama ngaji sore itu berpengaruh, Pak? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau saya pribadi, saya bisa bahasa Arab itu bukan kalau saya pribadi ya ditunjang dari dua. Kalau menurut saya 60 sampai 70% itu madrasah diniyah saya, 30 sampai 40% itu aliyah saya. Jadi itu saling menyupport saya. Kalau di Man 1 saja atau hanya di tingkat aliyah saja mungkin bahasa Arab karena tidak tiap hari ketemu. Kalau di diniyah kan 1 minggu full terus Arab terus. Kalau di Man kan mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali saja. Kan biasanya ada yang sekolah MI lalu MTS ke MAN. Itu kadang kan ada yang belum bisa bahasa Arab kan, Pak. Itu kenapa, Pak? Kok bisa? Kalau kebanyakan, kalau jujur di Man 1 itu banyak yang sudah bisa. Kalau dari MI terus di MTS itu kalau menurut saya hasil pengamatan saya jarang mau melanjutkan ke MAN. Karena sudah merasa tidak bisa begitu bahasa Arab atau tidak bisa membaca Al-Quran, itu jarang mau ke aliyah. Kebanyakan kalau mau ke aliyah itu mungkin tidak diterima di sekolah lain baru ke MAN. Biasanya seperti itu. Kalau sama terpaksa atau yang bersangkutan siswanya itu masih ke MAN atau ke madrasah aliyah, itu memang berarti kalau saya lihat dianya itu yang benar-benar niat untuk belajar bahasa Arab atau Al-Qur'annya. Karena dari MI-nya kesulitan, dari MTS-nya kesulitan, maka kalau DE atau yang merasa atau yang siswanya itu memang melanjutkan keinginannya sendiri ke aliyah, berarti benar-benar niat untuk belajar agama, terutama juga bahasa Arab. Ada tambahan? Oke, terima kasih untuk Pak Abdil. Ya, sama-sama. Mungkin untuk terakhir pesan-pesan untuk para pelajar tentang bahasa Arab kedepannya bagaimana? Kalau pesannya untuk pelajar terutama di Man 1 ini, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan itu juga biasa kita gunakan Al-Qurannya, dan bahasa Arab juga termasuk Arab bukan salah satu tempat lainnya Nabi Muhammad. Tidak etis kalau kita tidak suka dengan bahasa Arab. Selain itu bahasa Arab juga aslinya mudah. Kalau kamu dekati, insya Allah bahasa Arabnya juga akan mendekati. Kalau kamu menjauh dengan bahasa Arab, maka bahasa Arabnya juga akan menjauh dengan kalian. Jadi sebelum kamu bisa ke bahasa Arab, dekati dulu bahasa Arab, nanti lama-lama juga akan suka dengan bahasa Arab. Begitu. Terima kasih. Sekian itu podcast dari kami, terima kasih juga untuk Pak Abdil. Ya, sama-sama, Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.